Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriani dengan NIM 211340145, jurusan BKI semester 6, Fakultas Dakwah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bimbingan Rohani Islam dengan dosen pengampu Ibu Draeni Nuraini MSI. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari beberapa pertanyaan dari Ibu Eni. Yang pertama yaitu, sebagai calon bimbingan rohani Islam, langkah apa yang harus saya lakukan terhadap klien? Yang pertama yang saya lakukan yaitu memahami kondisi klien dengan melakukan pendekatan hingga terciptanya rasa aman dan nyaman bagi klien. Kemudian timbulnya rasa kepercayaan terhadap saya sebagai bimbingan rohani Islam. Saya juga memberikan nasihat dan bimbingan yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis, kemudian mendorong klien untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara memperbanyak doa, salat, dan ibadah lainnya, dan membantu klien menganalisis masalah dan memberikan solusi sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian saya memberikan motivasi kepada klien dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaannya. Selain itu, saya juga memberikan ceramah atau buku yang dapat membuat klien dapat mengatasi permasalahannya. Selanjutnya, pertanyaan kedua yaitu, apa manfaat dari kegiatan bimbingan rohani Islam yang diselenggarakan di kelas? Dari yang saya dapat, saya mengetahui kegiatan rohani Islam dan mengetahui beberapa tahapan dari kegiatan rohani Islam itu sendiri sesuai dengan ajaran-ajaran Islam dan termasuk nilai-nilai hukum dan etika. Selain itu, bimbingan rohani Islam di kelas juga bermanfaat untuk pertumbuhan spiritual mahasiswa dan juga untuk mengembangkan kepribadian dan sosial bagi seluruh anggota kelas. Pertanyaan ketiga yaitu, bagaimana menurut analisis saya sendiri dalam melakukan kegiatan bimbingan rohani Islam? Nah, saya pada saat itu melakukan kegiatan bimbingan rohani Islam di salah satu klinik di daerah Tangerang. Mohon maaf untuk nama dan identitas lainnya tidak bisa saya sebutkan dalam kegiatan ini karena sebagai bentuk kerahasiaan untuk menjaga nama baik antara klinik dan pasiennya. Sebelumnya saya telah mendatangi klinik ini, sebut saja klinik 24 jam. Nah, di klinik ini saya diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan praktik bimbingan rohani Islam pada salah satu pasien yang sudah lansia sekitar umur 60-70 tahunan. Sebut saja nama samarannya itu Ibu Iis. Beliau adalah pasien rawat jalan yang saat itu sedang sakit tenggorokan, mengakibatkan Ibu Iis ini jadi susah makan, minum, hingga akhirnya menimbulkan sakit lambung, kemudian menimbulkan beberapa penyakit baru lagi seperti sakit pinggang dan sakit di beberapa persendian. Mungkin hal ini disebabkan karena faktor usianya yang sudah lansia, membuat Bu Iis menjadi sering sakit. Bu Is adalah pasien yang rutin ke klinik ini ketika sakitnya ini kambuh. Karena keseringan, jadi Bu Is merasa lelah dengan penyakitnya dan merasa lebih baik mati saja daripada harus merasakan keluhan setiap harinya. Hal ini membuat saya ingin memberikan bimbingan rohani Islam kepada Bu Iis. Saya memberikan beberapa dorongan penguatan kepada Bu Iis agar tetap semangat dalam menjalankan hidupnya, dan saya memberikan ceramah keagamaan kepada Ibu Iis untuk memperbanyak melakukan hal positif seperti sholat, doa, zikir, dan lainnya. Saya memberikan jalan alternatif juga selain berobat, yaitu melakukan terapi relaksasi agar badannya merasa rileks dan sedikit mengurangi rasa sakitnya. Dan saya juga sedikit memberikan motivasi kehidupan setelah meninggal, bahwasanya masih ada kehidupan yang lebih abadi setelah meninggal. Dan jangan sampai Ibu Iis ini menyesal telah menyia-nyiakan kehidupannya waktu di dunia. Akhirnya Bu Iis merasa termotivasi dengan hal ini dan ingin memulai kegiatannya lebih baik dan bermanfaat lagi di akhir hayatnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan.
masih banyak kekurangan dan keliruan saya dalam menjelaskan jawaban ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.